geografi, cintai bumi hari ini, esok, dan nanti. Dan semoga kita sekalian tetap berada di rumah dan bekerja dari rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana ada dua kata, mitigasi dan bencana. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perbedaan mitigasi dan bencana, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bencana dinyatakan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam manusia dan penghidupannya, sedangkan mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang jenis-jenis bencana. Indonesia adalah negara kepulauan yang berpotensi terhadap ancaman bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia atau BNPB mempublikasikan data bahwa pada tahun 2019 jumlah kejadian bencana Indonesia mencapai angka 3.814 kejadian, hampir mencapai 4.000 kejadian. Nah, tentu kita harus memahami bahwa potensi bencana tersebut erat kaitannya dengan posisi dan letak wilayah Indonesia, baik itu letak geologis maupun letak geografis. Oke, kita kembali melihat tentang jenis-jenis bencana yang sudah Ibu jelaskan tadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit seperti yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Sedangkan ketiga merupakan bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh perilaku manusia seperti konflik sosial, tawuran, teror, pertikaian antar komunitas yang menimbulkan kerugian harta benda, kematian, rusaknya lingkungan, atau menimbulkan tekanan atau gangguan psikologis pada manusia. Kira-kira mengapa bencana alam sering terjadi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali harus ingat materi yang pernah kita pelajari pada awal pertemuan tentang letak Indonesia. Berdasarkan letak geologis, wilayah Indonesia terletak pada zona pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng tektonik minor, karena lempeng tersebut memberi dampak yang relatif kecil pada kondisi geologis Indonesia. Lempeng tersebut adalah lempeng Filipina. Selain itu, ada lempeng mayor. Lempeng ini memberikan dampak yang cukup besar bagi wilayah Indonesia. Lempeng-lempeng mayor ini antara lain lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, berkat pertemuan 3 lempeng tersebut, Indonesia mendapatkan berbagai dampak bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Wilayah Indonesia juga dilalui oleh 2 jalur pegunungan aktif dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kedua lingkaran aktif dunia tersebut bertemu di Indonesia.
Selain itu, ada faktor meteorologis dan klimatologis serta hidrometeorologis yang turut menjadi pemicu terjadi bencana di Indonesia. Lalu, apa bentuk-bentuk bencana alam yang berpotensi atau yang bisa saja terjadi di Indonesia? Yang pertama adalah gempa bumi. Apakah Anda pernah merasakan gempa bumi? Nah, bagi mereka yang berada di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat, gempa bumi adalah hal yang biasa, kadang tidak menimbulkan kerusakan. Maka itu sebuah gejala atau fenomena saja, tapi kadang bisa menimbulkan bencana, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, yaitu tepatnya di Lombok. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi gempa? Nah, gempa terjadi karena faktor tektonisme, vulkanisme, dan gempa akibat runtuhan atau gua yang ambruk, baik itu di daratan maupun perairan. Bencana alam berikutnya adalah tsunami. Tsunami merupakan gelombang raksasa yang datang dari laut dan menghantam pantai akibat terjadinya gempa di dasar laut. Indonesia sering dilanda oleh tsunami. Yang terbesar dalam sejarah adalah tsunami Aceh pada tahun 2004, di mana hampir 200.000 jiwa jadi korban. Sungguh tragedi nasional yang membekas di hati masyarakat Indonesia. Untuk video pembelajaran berikut, kita akan mempelajari tentang bencana alam yang terjadi di atmosfer, seperti badai tropis, kekeringan, tornado, dan kebakaran hutan. Oke anak-anak, sekian saja video pembelajaran kali ini. Tetap semangat!